Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki bab baru, yaitu mengenai sistem gerak atau lokomosi. Nah, sistem gerak ini terbagi dua, yaitu yang aktif dan yang pasif. Nah, hari ini kita akan memulai dengan sistem gerak, membahas alat-alat gerak pasif dulu ya, sebelum yang ke aktif. Nah, jadi kalau gerak itu kemudian juga ada istilah lainnya yaitu lokomosi, itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, ini adalah ciri khas dari animalia karena dunia plante tidak tidak melakukan ini, tidak melakukan perpindahan gitu ya. Mungkin kalau perpindahan yang disebut gerak pada tumbuh-tumbuhan hanya terbatas pada bagian-bagian tubuh tertentu aja. Seperti misalnya yang mungkin waktu MTS atau SMP kamu sudah pelajari, yaitu tentang apa itu namanya ya, yang gerak membuka dan menutupnya daun putri malu, misalnya begitu ya, atau gerak mekarnya bunga gitu. Nah, itu aja. Jadi tidak seluruh tubuhnya dia bisa melakukan perpindahan kalau tumbuh-tumbuhan. Nah, di dunia animalia yang namanya gerak itu lebih dinamis lagi gitu ya. Nah, untuk melakukan gerakan diperlukan energi. Nah, energi itu biasanya bersumber dari ATP yang dihasilkan oleh setiap sel ya. Nah, untuk apa energinya? Biasanya energinya untuk melawan gaya friksi ya, kan ada gaya untuk mempertahankan tetap diam. Nah, untuk bergerak maka gaya friksinya ini harus dilawan atau juga untuk melawan gaya gravitasi. Nah, gerakan pada tubuh itu penyebabnya karena ada rangsangan. Jadi kalau nggak ada rangsangan, ya nggak ada bergerak gitu ya. Karena kalau ada rangsangan, kemudian rangsangan itu ditanggapi oleh otak. Nah, otak kemudian menjawab rangsangan itu salah satunya dengan gerakan. Ya. Nah, gerakan itu disebabkan oleh kontraksi otot. Jadi otot itu mampu melakukan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi biasanya kalau ukurannya menjadi lebih pendek daripada semula. Kalau relaksasi dia kembali ke ukuran semula. Nah, jadi yang bergerak itu otot. Nah, otot-otot ini melekat pada tulang. Sehingga kalau ototnya bergerak, tulangnya secara pasif ikutan bergerak gitu. Maka kemudian di alat gerak, yang alat gerak aktif itu adalah otot, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif karena tulang hanya mengikuti gerakan otot aja gitu ya. Nah, ini adalah gambar rangka manusia gitu ya. Di sebelah luarnya ada dagingnya atau ototnya yang menutupi tulangnya karena tulang manusia nggak kelihatan dari luar kan ya, endoskeleton gitu ya. Nah, ini sistem rangkanya seperti ini. Nah, kita akan lihat dulu detailnya ya. Untuk apa makhluk hidup itu punya rangka? Untuk apa manusia punya rangka? Yang pasti memberi bentuk. Jadi kalau kerangkanya seperti ini, maka ketika ditempelin daging di sebelah luarnya, maka secara umum postur tubuhnya sudah nampak. Jadi karena ada pola dasarnya di rangkanya itu udah ada gitu ya, sehingga kemudian ketika ada otot di sebelah luarnya, ya kira-kira bentuknya ya seperti itu gitu ya. Jadi dia memberi bentuk tubuh dan kemudian memberi postur tubuh ya, garis-garis konturnya. Nah, kemudian yang berikutnya dia juga melindungi organ-organ lunak. Organ lunak itu kayak seperti yang di dalam dada ya, di rongga dada ada jantung, ada paru-paru. Nah, itu lunak-lunak. Nah, itu harus dilindungi. Tidak boleh tidak boleh terancam gitu ya kalau ada sesuatu yang mengenai daerah dada. Maka kemudian jantung, paru-paru itu di luarnya dilindungi oleh tulang-tulang, oleh rangka. Ada tulang rusuk, ada tulang dada gitu ya. Baru kemudian dilindungi lagi. Kemudian di luarnya ada otot, kemudian ada kulit gitu ya. Nah, jadi jantung dan paru-paru terlindung. Nah, bagian pelindung-pelindung di sebelah luar tadi yang paling keras itu adalah tulangnya. Gitu. Jadi tulangnya yang utama melindunginya. Sama juga seperti otak kita itu lunak banget, gitu. Maka dia harus dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu keras banget, ya.
Nah, jadi otak, jantung, paru itu organ-organ vital yang harus dilindungi. Itu pun kalau orang-orang itu punya pekerjaan yang mengancam area-area kepala, misalnya begitu ya. Nah, tulang tengkoraknya pun harus dilindungi lagi, misalnya pakai helm gitu ya. Nah, kemudian rangka adalah penopang tubuh. Nah, kita bisa berdiri karena ada tulang-tulang kaki kita yang menopangnya. Kepala kita bisa tegak karena ada tulang-tulang lehernya yang menopang tengkorak kepala, gitu ya. Nah, kemudian tempat melekatnya otot-otot rangka, ya. Jadi ada tulang, kemudian di luarnya ada otot-otot yang menempel padanya. Nah, otot yang nempel di rangka itu adalah otot lurik. Nah, kamu udah pelajari kan di bab sebelumnya bahwa otot itu ada 3 macam, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang nempel di rangka adalah yang ototnya yang berbentuk lurik. Kamu udah tahu ciri-cirinya otot lurik seperti apa ya di bab sebelumnya. Nah, rangka ini juga mendukung terjadinya gerakan. Kemudian satu sama lain tulang-tulang itu dihubungkan dengan bagian yang namanya persendian. Nah, kemudian di situ juga mengalir sistem saraf, kemudian mengalir pembuluh darah, gitu ya, yang memungkinkan proses gerak itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, tulang atau rangka itu juga tempat hematopoiesis, tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, di dalamnya ada sumsum ya, di sumsum merah terutama itu tempat pembentukan sel-sel darah. Darah merah, darah putih, keping-keping darah, semua diproses di sumsum merah. Nah, tulang yang mengandung sumsum merah itu tulang yang berbentuk pipih, gepeng, tulang yang berbentuk pendek-pendek, ini kayak ruas-ruas jari ya, dan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Nah, itu sumsumnya merah. Itu. Nah, kemudian di dalam rangka atau di dalam sistem pertulangan itu, nah itu tempat juga menyimpan mineral sekitar 62% dari matriks tulang tersusun dari garam-garam anorganik. Ada kalsium fosfat, kalsium karbonat, itu kan ya yang kemudian kemarin kita sebut dengan kalsium hidroksi apatit gitu ya. Nah, kemudian sekitar 99% kalsium tubuh terdapat di rangka. Kalsium ada fosfor juga ya, disimpan dalam tulang kita. Nah, kalsium itu penting banget di area-area strategis dalam tubuh kita. Di tulang dia penting, di otot juga dia penting. Nanti proses kontraksi otot itu melibatkan kalsium, kemudian di darah juga penting. Jadi ada tiga tempat yang vital ya, darah, tulang, otot. Nah, itu butuh kalsium banyak gitu ya. Nah, kemudian jadi bisa tersimpan banyak di tulang. Kalau di darah menjadi rendah kadarnya, maka yang dari tulang keluar. Kalau kemudian di darah lebih tinggi, maka kemudian disimpan di tulang gitu ya. Kalau otot terbatas untuk kontraksi otot gitu. Nah, kemudian rangka tubuh manusia. Nah, tadi saya bilang bahwa tulang kita nggak kelihatan karena tertutup oleh kulit, tertutup oleh otot, gitu ya, karena rangka kita di dalam endoskeleton, ya. Nah, saat lahir tulang-tulang kita berjumlah sekitar 270, tapi ketika dewasa ada beberapa tulang yang kemudian menyatu, gitu ya, kemudian akhirnya berjumlah 206, sekitar 206 tuh. Nah, secara jaringan gitu ya, ada 2 macam tulang, tulang rawan dan tulang keras. Sudah pernah kita bahas ya, saya nggak akan ulang detail lagi karena sudah ada di bab sebelumnya. Tulang rawan atau kartilago dibagi 3 macam, fibrosa, hialin, elastin. Nah, kamu harus ingat yang mana yang paling elastik, yang mana yang paling lunak gitu ya, yang paling lunak, matriksnya transparan kebiru-biruan, yang mana yang matriksnya keruh dan gelap. Nah, tolong diingat-ingat lagi ya. Sedangkan tulang keras atau osteon itu ada tulang kompak dan ada tulang spons, gitu ya. Tolong bedakan kalau tulang kompak seperti apa, tulang spons seperti apa. Nah,
Catatan ini sudah pernah dibahas di bab sebelumnya, sehingga saya tidak detail lagi menjelaskannya karena sudah pernah dijelaskan. Tapi nanti kalau ada ulangan ditanyakan, kamu tetap harus bisa menjawabnya ya. Jadi tulang rawan itu bingkas, lentur, sel-sel tulang rawan namanya kondrosit, matriksnya namanya kondrin, stem cell-nya namanya mesenkim, gitu ya, sudah pernah ya. Nah, jadi kalau anak-anak tulang rawannya banyak mengandung kondrosit, banyak mengandung sel-sel tulang. Kalau orang dewasa lebih banyak matriksnya, kondrinnya, gitu ya. Pada orang dewasa letaknya di cuping hidung, cuping telinga, ya, yang empuk-empuk gitu ya. Kemudian ada di tulang rusuk, kemudian ada di persendian, ada di antara ruas-ruas tulang belakang, kemudian ada di cakra epifisis, gitu. Nanti kita lihat bagian-bagian itu. Nah, jadi ya, stem cell-nya mesenkim. Nah, ada tulang rawan, ada selaputnya di permukaan, selaputnya namanya perikondrium, di dalamnya ada calon-calon sel tulang rawan, yaitu namanya kondroblast gitu ya. Sel tulang rawan biasanya terdapat dalam wadah lakuna, dalam satu lakuna bisa lebih dari satu sel tulang rawan, 2 sampai 4 tersimpan dalam lakuna. Oke. Nah, semua embrio vertebrata pada saat embrio itu awalnya proses pembentukan rangkanya itu asalnya di tulang rawan dulu. Kecuali beberapa vertebrata yang sampai dewasa tulang rawannya tetap bentuknya tulang rawan, misalnya pada ikan hiu dan ikan pari. Jadi tulang rawan atau tulang keras bentuknya tidak bergantung pada ukurannya, gitu ya. Jangan dikira bahwa ikan hiu gede banget, nah itu tulangnya keras gitu ya. Ikan teri di got gitu kecil-kecil banget, itu tulang rawan, nggak begitu ya. Ingat lagi pelajaran kelas 10, ikan bertulang keras disebut Osteichthyes, ikan bertulang rawan disebut Chondrichthyes, jangan lupa gitu ya. Kemudian tulang rawan ini avaskuler, tidak dialiri pembuluh darah gitu ya. Nah, ada cartilago hyalin, ini juga sudah, cartilago elastis, cartilago fibrosa sudah pada bab sebelumnya. Tolong diulang lagi, dilihat lagi catatannya ya, saya tidak akan menjelaskannya. Ini juga sudah di bab sebelumnya, jadi saya lewatin aja. Nah, ini juga sudah kemarin, gitu ya. Tapi kemarin tidak detail ya. Jadi pertumbuhan tulang rawan biasanya tulang rawan mulai terbentuk ketika ibu hamil di usia kehamilan 5 minggu. 5 minggu itu sekitar 1,5 bulan ya. Itu sudah mulai terbentuk rangkanya. Nah, proses pembentukan rangkanya kan diawali dengan proses pembentukan kartilago. Nah, pertumbuhan kartilago itu ada dua macam prosesnya, yaitu yang pertumbuhan secara interstisial dan pertumbuhan secara aposisional. Ini juga udah di bab kemarin juga ada ya, cuma tidak detail. Nah, kalau pertumbuhan interstisial itu utamanya dia akan menambah panjang tulang. Kalau yang aposisional ini memperlebar tulangnya. Jadi kan tulang kan nggak cuma nambah panjang doang ya, tapi juga dia nambah lebar. Nah, kemudian kalau pertumbuhan interstisial awalnya dari mesenkim. Ini adalah stem cell-nya tulang ya, mesenkimnya tulang. Mesenkimnya kemudian berkondensasi, memadat, kemudian ada pusat kondrifikasi. Pusat kondrifikasi ini kemudian membuat sel-sel mesenkim ini mengalami diferensiasi menjadi kondroblast. Nah, kemudian kondroblast ini mensekresi matriks, ada cairan, ada serabut. Jadi serat-serat kolagennya diproduksi di situ. Nah, kemudian kondroblastnya itu akan dikelilingi oleh sekretnya, ya, yang bertambah banyak dan kemudian dia berkembang menjadi kondrosit, kemudian bermitosis, gitu ya. Nah, jadi ini kondrosit, jadi dia gambarnya tidak diawali dari mesenkim ya, ini udah kondrosit, kemudian kondrosit terletak dalam lakuna, ini matriksnya, kemudian dia bermitosis, selnya kemudian menghasilkan banyak matriks, yang biru tua ini adalah matriksnya makin lama makin banyak sehingga kemudian ini kemudian akan menjadi kondrosit dan kemudian dia mengeluarkan matriks yang banyak sehingga akhirnya jaraknya menjauh. Ketika jaraknya menjauh secara keseluruhan maka tulangnya bertambah panjang, gitu ya. Sedangkan yang aposisional ini ada sel-sel mesenkim yang tempatnya di tepi, kemudian dia mesenkimnya akan berdiferensiasi menjadi fibroblast.
Nah, jadi ini gambarnya udah fibroblast ya. Fibroblast kemudian punya jaringan ikat kolagen, dia keluarin serabutnya adalah kolagen, kolagen padat. Nah, kemudian dia membentuk perikondrium. Nah, selaku tulang rawan ya. Si fibroblast kemudian membelah gitu ya, makin banyak, kemudian fibroblastnya akan berdiferensiasi menjadi kondroblast ya. Kondroblast kemudian mulai mengeluarkan matriksnya dan kemudian ada yang berkembang menjadi tulang rawan dewasa, menjadi kondrosit ya. Nah, jadi ini terus matriksnya dibentuk banyak, kemudian fibroblast yang kemudian berdiferensiasi menjadi kondroblast juga menjadi lebih banyak gitu ya. Sehingga kemudian diameter tulang rawannya bertambah lebar. Gitu ya, ini bertambah lebar. Oke. Nah, itu tulang rawan. Sekarang kalau tulang keras, nah jaringan tulang keras jangan lupa namanya adalah osteon. Nah, kalau membicarakan osteon ada beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu ya yang namanya sel tulang itu ada macam-macam gitu ya. Ada yang namanya sel osteoprogenitor atau osteogenik, ada osteoblast kamu udah kenal, ada osteosit kamu udah kenal juga, dan satu lagi ada osteoklas. Jadi yang baru dia osteoprogenitor sama osteoklas. Nah, apa itu osteoprogenitor atau osteogenik? Genik adalah ini adalah ini apa ya? Induknya osteoblast. Jadi sebelum jadi osteoblast dia namanya osteoprogenitor dulu. Nah, dia berperan memelihara populasi osteoblast. Jadi kalau udah banyak, dia tetap aja dalam bentuk osteoprogenitor. Kalau kemudian osteoblastnya tinggal dikit, maka dia kemudian berdiferensiasi si osteoprogenitornya menjadi osteoblast gitu ya. Letaknya di periosteum, berarti di tepi gitu ya, dan di endosteum. Kan kalau periosteum di sebelah luar, kalau endosteum kan yang berbatasan dengan rongga sumsum ya. Kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi osteoblast. Jadi dia calonnya osteoprogenitor adalah calonnya osteoblast. Nah, osteoblast kita udah tahu dia tulang keras muda gitu ya. Sel induk tulang juga. Nah, ini punya protoplasma yang menjulur-julur keluar tapi pendek gitu ya. Setelah itu osteoblast akan menjadi dewasa. Nah, dia akan menjadi osteosit. Jadi ini sel tulang dewasa, badan selnya terdapat dalam lakuna. Jadi dia semua sel tulang kan terdapat dalam lakuna ya. Nah, kemudian sitoplasmanya panjang-panjang sampai kemudian membentuk kanalikuli. Kamu udah kenal kanalikuli ya. Nah, yang berikutnya adalah osteoklas. Ini adalah sel yang besar, intinya banyak. Sel besar multinukleat. Intinya antara 6 sampai 50 inti. Nah, itu sel dari mana asalnya gitu ya? Selnya adalah berasal dari monosit yang bergabung. Ingat monosit atau makrofag itu adalah bagian dari sel darah putih ya, yang agranulosit. Nah, jadi monosit itu yang banyak itu bergabung. Nah, ketika dia bergabung maka jadi selnya gede dan intinya jadi banyak. Tugasnya adalah mengelola osteosit yang mati gitu ya. Nah, biasanya itu direabsorpsi kalsiumnya, direabsorpsi serabutnya, direabsorpsi selnya gitu ya, sehingga kemudian dihancurkan gitu ya. Jadi karena dia juga sebenarnya adalah makrofag, nah jadi prosesnya kayak dia waktu kayak makan kuman sel darah putih kan dia ya, kayak makan kuman ya. Jadi dia mendegradasi kalsium, memfagosit serat kolagen dan osteosit mati gitu ya. Memiliki banyak saluran sitoplasma dan mengandung banyak lisosom. Sel yang tugasnya menghancur-hancurkan atau mencerna-cerna itu pasti organel utamanya lisosom. Jangan lupa ya. Nah, jadi ini adalah osteosit. Jadi ini adalah sel tulang yang dewasa. Dengan intinya dia berada dalam lakuna ya. Dia punya penjuluran sitoplasma yang panjang-panjang yang kemudian membentuk kanalikuli gitu ya. Nah, biasanya osteosit itu letaknya di sini. Jadi ini kalau permukaan tulang potongan melintang dari tulang ya di bagian tengah gitu ya. Kemudian ini osteoblast. Nah, osteoblast itu ada di periosteum kan ya.
Ini adalah sel tulang yang masih muda, ya, immature, yang belum matang. Nah, dia mengeluarkan sekret-sekret organik yang merupakan komponen dari matriks. Jadi dia keluarin cairan, dia keluarin serabut, ya, serabutnya kolagen kan ya kalau sel tulang keras. Nah, dia letaknya di tepi, gitu ya. Sama nih, osteoprogenitor juga letaknya di tepi, area periosteum, gitu ya, area periosteum, osteoprogenitor. Nah, jadi ini adalah stem selnya si osteoblast, gitu ya. Jadi ini calonnya osteoblast. Osteoblast nanti dewasa jadi osteosit, ya. Yang berikutnya adalah osteoklas. Ini lebih banyak di area endosteum. Endosteum itu yang dekat sama bagian tengah, yang dekat sama rongga sumsum, gitu ya. Nah, ini namanya osteoklas. Nah, kan dia gede, intinya banyak gitu ya. Dia dekat sama rongga sumsum. Mero itu sumsum ya. Nah, jadi dia multinukleat yang mengeluarkan asam dan enzim untuk melarutkan matriks tulang ya. Atau gambar yang lainnya, ini namanya osteoprogenitor atau osteogenik. Bentuknya kayak gini. Kemudian ini adalah bentuknya osteoblast. Nah, kalau osteosit sudah ada penjuruan-penjuruan plasmanya, gitu ya. Ini osteosit dan ini adalah osteoklas yang gede yang intinya banyak itu tadi, gitu ya. Itu. Nah, ini tulang keras atau tulang ya, tulang keras atau tulang kan orang kalau menyebut tulang keras, kata-kata kerasnya nggak harus disebutkan, nggak apa-apa. Jadi ini potongan melintang dan ini potongan membujurnya, gitu ya. Melintang ini membujuri sama dengan versi yang lain. Nah, kita jangan lupa bahwa tulang kompak, tulang keras kan ada dua, kompak dan spon ya. Tulang kompak itu ada di daerah yang mengarah keluar. Tulang spon itu yang mengarah ke sumsum, yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi ini yang spon dan ini yang tulang kompak. Dan tulang kompak itu tersusun dari sistem Havertz. Jangan lupa ya, ini udah dibahas ya. Sistem Havertz, satu sistem Havertz, satu sistem Havertz, satu sistem Havertz, satu sistem Havertz. Nah, jadi kalau tulang kompak ada lingkaran-lingkaran konsentrisnya. Itu adalah lamela, selnya berbaris di lamelanya. Bagian tengah ada yang namanya saluran Havertz. Saluran Havertz itu isinya pembuluh darah dan saraf. Nah, ini saluran Havertz, ini potongan membujurnya. Dia berhubungan dengan saluran Havertz di osteon yang lain. Nah, ini ada penghubungnya nih. Nah, ini namanya kanal perforasi atau nama lainnya kanal Volkmann. Gimana ya? Ya, ini kanal Volkmann atau kanal perforasi. Ya. Nah, kemudian ini sama ya, sama ya gambarnya ya. Ini adalah saluran Havertz, ini adalah kanal perforasi. Nah, oh ini kanal Volkmann. Nama lainnya kanal perforasi adalah kanal Volkmann. Nah, daerah yang mengarah ke area sumsum, nah ini tulangnya spon. Tulang spon, jaringan tulang spon tidak mempunyai saluran Havertz tengahnya. Jadi ini potongan melintangnya seperti ini. Nah, ini anyaman tulang-tulangnya ini itu namanya trabekula. Nah, jadi trabekula itu kalau dipotong melintang seperti ini. Jadi ada lamelanya ada, lingkaran konsentrisnya ada, tapi di bagian tengahnya nggak ada saluran Havertz-nya. Nah, kalau gitu pembuluh darahnya di mana? Nah, pembuluh darah itu nyelip-nyelip di antara rongga-rongga sponnya. Nyelip-nyelip di antara rongga-rongga sponnya. Gitu, yaitu pembuluh darahnya di tulang spon. Nah, jadi dia tidak ada saluran Havertz di tengah-tengahnya. Gitu. Kalau bedanya tulang kompak dan tulang spon. Jadi tulang spon itu mengandung trabekula. Kalau tulang kompak itu terdiri dari sistem Havertz, gitu ya. Akan diulang lagi ya. Ini adalah jaringan tulang keras kalau dilihat di mikroskop seperti ini. Jadi ini ada lakunanya, lingkaran-lingkaran konsentrisnya. Ya, ini adalah satu sistem Havertz gitu ya. Nah, ini adalah tadi yang melintangnya, kanal Volkmann yang melintangnya, yang menghubungkan satu dengan lain-lainnya. Nah, kemudian ini juga sama gambarnya yang tadi ya. Nah, jadi tulang kompak itu biasanya terletak di bagian lebih ke tepi. Tadi ya, kan lebih ke tepi ya. Jadi kan tulang kompak itu kan daerah yang lebih ke tepi yang dekat-dekat sama periosteum
gitu ya. Nah, tulang kompak terdiri dari unit-unit yang disebut dengan osteon atau sistem Havertz ya. Nah, pada garis sejajar iya ini udah ya, kanal Havertz udah gitu ya. Ini udah juga berhubungan satu sama lain dengan kanal Volkmann atau kanal perforasi sudah. Ini udah ya, sudah saya jelaskan. Rongga sumsum yang di tengah itu namanya rongga medular itu ya. Kanal sentral. Ini rongga medular itu bagian yang tengah, sumsum bagian tengah. Istilahnya kanal istilahnya tadi rongga medular. Nah, ini juga sama yang tadi. Nah, ada 3 macam lamela, gitu ya. Lamela itu ada 3 macam. Kalau gambar yang di sini dia jelas nih ya. Lamela yang dekat banget sama ini apa namanya periosteum itu adalah namanya lamela sirkumferensial. Ini ya, jadi dia bentuknya nggak melingkar, tapi dia berbentuk garis sejajar. Nah, ini sirkumferensial. Yang kedua ada lamela yang letaknya di antara sistem-sistem Havertz ya. Jadi kalau ini misalnya ini ada 4, 1, 2, 3, 4 sistem Havertz, dia di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah lamela interstisial. Sedangkan lamela yang membentuk lingkaran-lingkaran konsentris ini adalah lamela konsentris gitu ya, atau lamela Haversian. Tapi orang sering menyebutnya lamela konsentris gitu ya. Jadi ada lamela sirkumferensial, lamela interstisial, dan lamela konsentris. Ini yang di pinggir, ini yang di antara sistem-sistem Havertz atau di antara osteon-osteon, ini yang di dalam osteon yang membentuk lingkaran konsentris ya. Nah, kemudian di antara lamela ada lakunat, ada dalamnya ada osteosit, ini juga udah, kanal likulis juga sudah, gitu ya. Nah, sekarang tulang spon, tadi tulang kompak ya. Nah, tulang spon itu biasanya letaknya di dalam. Jadi kalau ini sebenarnya terletaknya pada tulang-tulang pipih kan ya, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan. Ini adalah gambar tulang pipih. Tulang pipih itu contohnya yang ada di tengkorak kepala, gitu ya. Di tulang kepala, ini kalau dipotong melintang, ini gepeng, gitu ya. Atau di tulang rusuk itu kan gepeng, gitu ya. Nah, sebelah luarnya itu tulang kompak, tengahnya itu tulang spon. Nah, teringat ya, ini adalah trabekula gitu ya. Jadi ini potongan melintangnya nih. Dia nggak punya saluran Havertz di tengah-tengahnya, tapi dia punya lamela gitu ya. Kemudian ini ada sel-sel osteositnya ada gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat nih, ini osteositnya yang letak dalam lakuna. Ini adalah lamela-lamelanya. Kemudian yang halus-halus ini adalah kanalikuli yang menghubungkan satu dengan lainnya. Yang ada di tepi, periosteumnya adalah osteoblas. Nah, di antara osteoblas itu ada yang gede-gede. Nah, yang gede-gede ini adalah osteoklas. Ya, ini osteoklas. Tuh ya. Nah, jadi tulang spon ada di dalam sebelah dalam dari tulang kompak. Tulang spon nama lainnya cancellus, tidak tersusun dalam osteon tapi dalam trabekula sudah tadi ya. Nah, mengelilingi sumsumnya adalah sumsum merah, jadi pembuluh darahnya ada di sela-sela trabekulanya. Di mana letaknya tulang spon tadi? Di epifisis tulang pipa. Epifisis itu ujung-ujungnya tulang panjang gitu ya. Kemudian di tulang-tulang pendek, di tulang-tulang yang tidak beraturan seperti tulang belakang itu bentuknya tidak beraturan. Kemudian di tulang-tulang tengkorak kepala gitu ya, di tulang dada sama di tulang rusuk ya. Nah, jadi kalau spon itu dia lebih ringan. Ya, karena dalamnya ada rongga-rongganya tadi ya. Nah, kalau tulang kompak emang matriksnya rapat. Nah, golongan Aves, unggas ya, tulangnya sebagian besar adalah tulang spon karena disesuaikan dengan cara hidupnya. Dia terbang. Kalau terbang tulangnya harus ringan. Kalau nggak ringan, kalau tulangnya kompak semua berat, susah terbangnya gitu ya. Sebaliknya sapi yang beratnya ratusan kilogram itu tulangnya sebagian besar kompak. Jadi kalau lihat tulang kaki sapi dibikin sop sama ibu ya, itu kalau dipotong biasanya motong abang tukang tulangnya itu ya, karena kita harus punya kampak. Nah itu kalau dibuka bagian dalamnya juga tetap putih benar ya, sehingga kita sebut tulangnya kompak dari luar sampai ke dalam, dia tulangnya kompak gitu ya, dan sumsumnya warnanya kuning. Kalau yang tulang iga sapi gitu ya, potong bagian tengahnya
kehitam-hitaman kalau udah direbus ya, karena dia tadinya asalnya banyak pembuluh darahnya di trabekulanya, gitu ya. Ada 4 macam bentuk tulang. Tulang pipa ini yang panjang-panjang tadi ya, panjang-panjang. Ini epifisis bagian ujung itu namanya epifisis, bagian tengahnya diafisis, nanti dipelajari. Kemudian tulang pipih yang gepeng-gepeng, ini tulang dada, tulang rusuk. Nah, itu gepeng-gepeng. Kemudian yang pendek-pendek, ini tulang ruas-ruas jari, ini pendek-pendek. Ya, pendek-pendek. Tulang tak beraturan, nah ini tulang belakang nih. Nah, kalau dilihat begini nih, bentuknya satu, kan ada 33 ya. Salah satuannya itu kayak begini. Tengahnya ada sumsum tulang belakang. Nah, ini bentuknya tidak beraturan. Nah, itu bentuk-bentuknya. Yang paling mudah untuk dipelajari adalah yang berbentuk pipa. Yang bagian-bagiannya jelas gitu ya. Nah, ini adalah anatomi dan morfologi tulang pipa. Jadi tulang pipa itu dibagi beberapa bagian, ujung sama ujung. Itu namanya epifisis. Epifisis, epifisis. Ini batasnya ya, epifisis. Bagian tengahnya, nah segini ya, berarti dari segini nih. Itu namanya diafisis. Nah, perbatasan antara epifisis dan diafisis namanya metafisis. 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 Gitu ya. Nah, kemudian metafisis ini seringkali orang Indonesia menyebutnya cakram epifisis atau cakra epifisis, gitu ya. Nah, kemudian ada bagian ujung. Nah, ini ditutupi oleh tulang rawan. Jadi kalau ini tulang keras, ini tulang rawan. Nah, namanya cartilago articular. Sebenarnya dia adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin, cartilago articular. Sini juga gitu, cartilago articular. Kalau kamu pernah lihat tulang paha ayam, nah itu kayak nih kayak gini ya, cartilago articularnya dia kelihatan atas sama bagian bawahnya kelihatan. Kalau udah direbus gitu ya, itu dia bisa copot dengan mudah dari epifisisnya, gitu ya, bisa copot dengan mudah dari epifisisnya. Karena dia warnanya tetap putih atau kebening-beningan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah bungkusannya sebelah luar namanya periosteum. Ini dibungkus oleh periosteum. Nah, ini ya. Nah, ini bungkusan periosteumnya nih agak dibuka sedikit ya, ini periosteumnya. Dia ada 2 lapis, bagian luar adalah jaringan ikat fibrosa, kemudian bagian dalam ini ada serabut-serabutnya. Nah, ini adalah juga mengandung osteoblastnya di sebelah dalam. Jadi ini ada serabut-serabutnya namanya Serpase fiber. Nah, sehingga kemudian bagian selaputnya dan tulangnya itu bisa bersatu, nempel dengan kuat, gitu ya, karena ada Serpase fibernya, gitu ya. Kemudian bagian tengah ini adalah sumsum, maka ini namanya rongga sumsum. Jadi bagian tengah ini namanya rongga sumsum atau rongga medular, begitu ya, bahasa Inggrisnya marrow, gitu ya. Bahasa Inggrisnya sumsum marrow. Nah, kemudian bagian perbatasan antara sumsum sama tulangnya ini endosteum. Jadi kalau di sebelah luar itu adalah periosteum, bagian dalamnya yang berhubungan dengan rongga sumsum adalah endosteum, gitu ya. Nah, itu endosteum ada di situ.